Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Alhamdulillah, Ustazah Rifa fine. Ustazah berdoa semoga anak-anakku sehat selalu ya. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar IPA, materinya tentang latihan soal rangkaian listrik. Di pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah pernah menjelaskan materi tentang listrik. Apa itu arus listrik, rangkaian listrik, dan bagaimana cara menghemat listrik, serta pembangkit listrik. Untuk itu, kali ini Ustazah akan sedikit menjelaskan tentang apa itu arus listrik dan rangkaian listrik ya. Arus listrik adalah rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari baterai, lampu, dan kabel. Baterai digunakan untuk sumber energi listrik, sedangkan kabel digunakan sebagai penghantar arus listrik. Dan lampu itu sendiri berguna sebagai alat yang menggunakan energi listrik. Coba amati gambar di samping kanan. Ini adalah gambar arus listrik yang dirangkai secara sederhana ya anak-anak ya, di mana ada saklar, lampu, dan baterai. Nah, anak-anakku, masihkah kalian ada yang ingat apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah sumber listrik dengan alat-alat atau komponen listrik yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang saling terhubung dan nantinya akan membentuk rangkaian listrik itu sendiri ya. Nah, rangkaian listrik itu dibagi menjadi 3 ya anak-anak ya. Ada rangkaian listrik seri, ada rangkaian listrik paralel, dan juga ada rangkaian listrik campuran, di mana gabungan antara rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, tentunya rangkaian listrik yang kita bahas di sini adalah rangkaian listrik yang sederhana ya anak-anak ya, di mana dalam rangkaian listrik yang sederhana ini terdiri dari komponen listrik yang berupa lampu, kabel, dudukan lampu, dan saklar. Nah, anak-anakku, di hadapan kalian ini ada 2 gambar rangkaian listrik ya. Yang sebelah kiri adalah rangkaian listrik seri, di mana rangkaian ini lampunya disusun secara berderet ya anak-anak ya, atau dalam satu kabel ya. Sedangkan pada gambar yang sebelah kanan adalah gambar rangkaian listrik paralel, di mana lampunya disusun secara bertingkat ya anak-anak ya. Nah, itulah gambarnya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sedangkan gambar berikut ini adalah gambar rangkaian listrik campuran ya, di mana rangkaian ini terdiri dari gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Coba amati gambarnya yang ada di sebelah kanan ya. Nah, itu terdiri dari rangkaian listrik seri dan paralel ya anak-anak, bila dilihat dari susunan lampunya. Ada lampu yang bertingkat, ada juga lampunya yang sejajar. Nah, anak-anakku, sekarang kita waktunya latihan soal ya. Coba amati latihan soal yang pertama. Jika saklar S2 diputus, maka lampu yang padam adalah lampu nomor berapa ya? Untuk menjawab pertanyaannya, amatilah gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, pada gambar sebelah kiri ini ada simbol S1 dan S2. Simbol S1 itu maksudnya adalah saklar 1, sedangkan simbol S2 maksudnya adalah saklar 2. Nah, coba lihat, saklar S2 itu terhubung dengan lampu nomor 1, 2, dan 3. Sedangkan lampu 4, 5 jauh ya hubungannya dengan rangkaian yang ada di saklar 1 dan saklar 2. Apabila saklar 2 ini kita putus atau kita matikan saklarnya, maka yang terjadi adalah lampu nomor 1, 2, dan 3 akan padam. Kenapa bisa seperti itu ya anak-anak ya? Iya, karena lampu 1, 2, dan 3 itu disusun secara seri ya anak-anak ya, di mana satu garis lurus dengan
saklar S2. Sedangkan lampu yang keempat dan kelima jauh sekali atau tidak terhubung secara langsung dengan saklar 2, sehingga apabila S2 itu kita matikan atau kita putus, maka lampu 4 dan 5 tetap menyala, sedangkan lampu 1, 2, 3 akan padam. Oke, apakah sudah paham anak-anak di latihan soal nomor 1? Kita lanjutkan di latihan soal berikutnya ya. Nah, anak-anakku, kita lihat ya latihan soal yang kedua ya. Apabila saklar S1 ini kita sambung atau kita nyalakan, lihat itu tombol on-nya masih berwarna hijau ya. Sedangkan saklar yang kedua ini kita matikan atau tidak kita sambung, lihat itu tombolnya sudah mati ya, tidak on lagi. Sedangkan saklar yang ketiga ini juga masih kita sambungkan. Maka apa yang terjadi dengan lampu L1, L2, L3, L4 dan L5 ya anak-anak ya? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus memperhatikan tadi saklarnya. Saklar yang masih on atau masih disambung adalah saklar 1 dan saklar 3. Sedangkan saklar 2 sudah dimatikan atau tidak dinyalakan. Maka yang terjadi adalah lampu 1 menyala. Lihat itu ada tanda warna kuning ya. Maka tanda lampu menyala. Sedangkan lampu di S3 karena satu deret dengan saklar 3 dan disusun secara seri, maka lampu 4 dan lampu 5 tetap menyala karena dua-duanya seri. Sedangkan lampu L2 dan L3 akan padam. Jadi, lampu yang masih menyala pada soal nomor 2 ini adalah lampu 1, lampu 4, dan lampu 5. Sedangkan lampu yang padam adalah lampu 2 dan lampu 3. Karena lampu 2 dan lampu 3 ini satu deret dengan saklar yang kedua, di mana saklar 2 tadi sudah mati. Nah, berikutnya adalah soal latihan nomor 3. Mudah-mudahan dengan latihan soal yang nomor 3 ini anak-anak semakin memahami ya materi ini. Coba kita lihat pertanyaannya. Apa ya yang terjadi jika saklar S1 ini disambung? Kita lihat ya, mana saklar S1-nya. Nah, itu saklar S1 ada di bawah ya anak-anak ya. Ini masih kondisinya menyala, ada tombol on ya di situ ya. Sedangkan saklar yang di atas ya, ini sudah mati. Maka yang terjadi adalah lampu yang nomor 1, 2, 3, dan 4 akan padam anak-anak. Kenapa bisa padam? Karena saklar yang terhubung dengan lampu 1, 2, dan 3, 4 sudah mati atau sudah tidak tersambung lagi. Sedangkan lampu nomor 5 tetap menyala ya anak-anak ya. Kenapa? Karena lampu 5 ini terhubung langsung kabelnya oleh saklar yang pertama. Maka jawaban dari soal ini adalah apabila saklar S1 disambung, yang terjadi adalah lampu 5 menyala, sedangkan lampu 1, 2, 3, dan 4 akan padam anak-anak. Alhamdulillah anak-anakku, materi tentang latihan soal rangkaian listrik sudah kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga anak-anakku memahami apa yang Ustazah Rifa sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa ya mengisi di kolom komentar nama lengkap dan kelas. Pesan dari Ustazah Rifa untuk kalian adalah don't forget to pray on time, don't forget to obey your parent, don't forget to reading of Holy Quran, don't forget to study hard and be careful anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.